Di sini akan menilai puisi. Sebelum kita menilai puisi, kita harus mengetahui pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam puisi. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, di sini saya ingin menilai puisi dengan judul Menyesal, karya Ali Hasmi. Berikut puisinya. Langsung saja kita menilai puisinya. Yang pertama itu menilai puisi dari tema. Tema ini merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi puisi. Dalam puisi, biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum, oleh karena itu tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. Nah, penilaian tema puisi Menyesal ini adalah masa muda. Dalam puisi ini, pengarang bercerita tentang masa muda yang ia sia-siakan, sehingga ia tidak bahagia di hari orang tuanya. Berikut penilaiannya. Yang kedua, kita bisa menilai dari latar atau setting dalam puisi, meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap puisi yang dibaca. Nah, latar tempat pada puisi Menyesal adalah sebuah tempat terbuka, di mana si penyair bisa melihat matahari tenggelam, sedangkan latar waktunya adalah pada saat si penyair tua, lebih khususnya lagi pada saat matahari terbenam. Dan segini nilainya. Nah, yang ketiga dalam segi gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada pembaca. Selain itu, gaya bahasa juga digunakan dalam menciptakan suatu nada dan suasana persuasif, serta dialog supaya mampu memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Gaya bahasa disebut dengan imajas. Banyak sekali macam-macam majas. Contohnya adalah majas alegori, hiperbola, personifikasi, dan lain sebagainya. Nah, terdapat gaya bahasa dalam puisi Menyesal. Yang pertama itu ada pagiku hilang sudah melayang. Ini termasuk dalam majas personifikasi dan pleonasme. Dan yang kedua itu hari mudaku sudah pergi. Ini termasuk dalam majas personifikasi. Yang ketiga itu ada kini petang datang membayang. Ini juga termasuk dalam personifikasi dan tautologi. Yang keempat itu ada batang usiaku sudah tinggi. Ini juga termasuk dalam majas personifikasi. Dan yang kelima itu ada aku lalai di pagi hari. Ini termasuk dalam majas enumerasi. Dan yang keenam itu ada beta lengah di masa muda. Ini termasuk dalam majas enumerasi. Selanjutnya, kini hidup meracun hati. Ini juga termasuk dalam majas hiperbola. Dan selanjutnya itu ada miskin ilmu, miskin harta. Ini termasuk dalam majas paralelisme. Dan ada apa gunanya ku sesalkan. Ini termasuk dalam majas restoris. Selanjutnya ada menyesal tua tak berguna. Ini termasuk majas ironi. Ada hanya menambah luka sukma. Ini majas hiperbola. Dan selanjutnya ada kepada yang mudah kuharapkan. Ini termasuk majas sinekdoke. Dan selanjutnya itu ada atur baris di pagi hari. Ini juga termasuk dalam majas personifikasi. Dan yang terakhir itu ada menuju arah padang bakti. Ini termasuk dalam majas tautologi. Nah, berikut gaya bahasanya dan berikut penilaiannya. Dan yang terakhir, kita bisa menilai dengan amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Umumnya amanat dalam puisi bersifat tersirat. Misalnya tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Nah, amanat dalam puisi Menyesal adalah kita sebagai anak muda harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kegiatan yang baik. Jangan menyia-nyiakan masa muda dengan hura-hura dan bermalas-malasan, karena keadaan kita di masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan di masa muda kita. Berikut penilaiannya.